selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat. Nah, pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Seli. Ibu sangat senang bisa berkenalan dengan kalian semua. Hari ini kalian akan belajar dari tema 5, pembelajaran 1. Materinya tentang cuaca dan pecahan. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Kalian tahu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Di Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, cuaca mendung, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Kita lihat, keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Misalnya pada pagi hari, cuaca terasa dingin. Di siang hari, cuacanya sangat panas. Kemudian di sore hari, cuacanya dingin. Dan pada malam hari, cuacanya lebih dingin. Sekarang, kalian amati gambar ini. Ya, gambar apakah ini? Benar. Ini adalah gambar perakiraan cuaca Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar apa itu perakiraan cuaca? Benar, perakiraan cuaca atau ramalan cuaca adalah perkiraan keadaan atmosfer bumi pada masa datang untuk suatu tempat tertentu. Nah, perakiraan ini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer yang sangat canggih. Kita lihat contoh pada gambar halaman 1. Di situ ada perakiraan cuaca Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2017. Kita lihat di kota Samarinda terjadi hujan petir. Terus di kota Banjarmasin cuacanya cerah. Palangkaraya cerah, dan Pontianak. Ya, itu merupakan ramalan cuaca yang terjadi pada tanggal 29 Agustus. Apa tujuan dari perakiraan cuaca ini? Ibu mau kasih contoh. Contohnya, anak-anak besok ingin pergi berlibur. Tapi sebaiknya anak-anak melihat dulu ramalan cuaca besok itu seperti apa. Apakah hujan atau cerah? Jika hujan berarti kalian tidak bisa pergi piknik. Tetapi jika cerah, kalian bisa pergi ke piknik. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa di Indonesia ini mempunyai 4 jenis cuaca. Yang pertama, cuaca berawan. Yang kedua, cuaca cerah. Yang ketiga, cuaca mendung. Dan yang keempat, cuaca hujan. Nah, kalian sudah tahu keempat jenis cuaca tersebut. Sekarang kalian harus mengetahui apa simbol dari keempat jenis cuaca tersebut. Yang pertama, cuaca berawan. Ini adalah simbol dari cuaca berawan. Yang kedua, simbol cuaca cerah. Yang ketiga, simbol cuaca mendung. Yang keempat, simbol cuaca hujan. Pada sore hari, Udin dan keluarganya menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat yang sangat lezat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah, sekarang kalian masuk dalam materi yang kedua, yaitu materi pecahan.
Di kelas 3 ini, tema 5, subtema 1, kalian akan belajar mengenai pecahan. Perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah kotak berbentuk persegi. Kotak tersebut kita bagi menjadi bagian yang sama besar. Satu bagian kita arsir atau beri warna hijau. Berapakah nilai pecahan yang diarsir? Caranya, satu bagian yang diarsir kita tulis di atas 1, sedangkan jumlah seluruh kotak yaitu 2 kita tulis di bawah. Yang diarsir 1 dari 2 bagian nilainya 1/2 atau 1/2. Selanjutnya, misalkan kotak tersebut kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Satu bagian kita arsir. Berapa nilai pecahan dari bagian yang kita arsir? Yang diarsir 1 dari 4 bagian. Maka 1 kita tulis di atas dan jumlah kotak yaitu 4 kita tulis di bawah. Nilainya 1/4 atau 1/4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Contoh yang berikut. Kotak tersebut kita bagi menjadi 4 bagian, sedangkan yang diarsir 2 bagian. Berapakah nilai pecahan tersebut? Yang diarsir yaitu 2. Kita tulis di bagian atas. Dan jumlah seluruh kotak yaitu 4 kita tulis di bagian bawah. Maka nilai pecahannya yaitu 2/4. 2 disebut pembilang dan 4 disebut dengan penyebut. Mari kita selesaikan persoalan berikut. Ibu mempunyai sebuah kue. Kue tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Berapa nilai pecahan dari masing-masing potongan kue? Kita lihat, karena tadi dibagi menjadi 2, maka 1 dari bagian kue nilainya adalah 1/2 atau 1/2. Selanjutnya, jika kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian, maka nilai pecahannya adalah 1/4 atau 1/4. Dan apabila satu kue tersebut dipotong menjadi 8 bagian yang sama, maka nilai pecahannya adalah 1/8. Contoh selanjutnya. Siti berulang tahun. Dia ingin membagi pizza untuk teman-teman di kelas. Satu pizza dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian pizza untuk setiap orang? Bisakah kalian menebaknya dengan benar? Iya. Kita lihat, karena ingin dibagikan kepada 8 orang teman, maka pizza itu dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Setiap teman mendapat 1 bagian. Kita lihat, 1 bagian dari 8 potong atau dari 8 bagian nilainya adalah 1/8. Jadi setiap teman mendapat 1/8 bagian pizza. 1 disebut pembilang dan 8 disebut penyebut. Kita ke soal selanjutnya. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Kita lihat, kita perhatikan, rotinya akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Maka nilai tiap bagian yaitu 1/4 atau 1/4. Jadi, setiap orang mendapat 1/4 bagian roti. Soal selanjutnya. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 10 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Berapakah nilai pecahan tersebut? Kita lihat, 10 bagian telur kita tulis di bagian bawah. Sedangkan setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Kita tulis di bagian atas.
Jadi nilai pecahannya adalah 2/10. Setiap keluarga akan mendapat 2/10 bagian. Soal selanjutnya. Ibu mempunyai satu buah sosis. Satu buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Berapakah nilai pecahan tersebut? Nilai pecahan tersebut adalah 2/6. Jadi masing-masing anggota keluarga mendapat 2/6 potong. Mari kita pecahkan soal menurut gambar berikut ini. Ada coklat yang dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Siti mengambil 3 bagian, maka nilai pecahannya adalah 3/5. Selanjutnya, ada sebuah pizza yang dibagi menjadi 6 potong atau 6 bagian. Dimakan oleh Beni 1 bagian, maka nilai pecahannya adalah 1/6. Selanjutnya ada 3 potong roti dan Udin mengambil 1 roti, maka nilai pecahannya adalah 1/3. Selanjutnya ada 1 roti yang dibagi menjadi 8 bagian dan Udin mengambil 2 bagian, maka nilai pecahannya adalah 2/8. Selanjutnya adalah 8 potong coklat yang sama besar dimakan oleh Udin 2, maka pecahannya adalah 2/8. Menutup pelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Bernyanyi dapat membuat hati kita senang. Nah, kita akan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ada di halaman 10. Lagu Ambilkan Bulan Bu diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap.